Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal kelima hingga ketujuh dari Injil Matius adalah bagian yang disebut sebagai rangkaian khotbah di bukit. Khotbah ini dimulai dengan ucapan bahagia, dan ada beberapa hal yang dapat menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah, ketika Kristus berbicara tentang ucapan bahagia, Dia tidak sedang menuntut tingkat spiritualitas yang lebih tinggi kepada mereka yang sudah diselamatkan. Namun, sesungguhnya Yesus hendak memberikan gambaran singkat tentang karakter orang-orang yang diberkati oleh Allah. Bagaimana Anda meringkas karakteristik orang yang dikatakan Yesus sebagai anggota kerajaannya? Bagaimana sifat-sifat ini membantu Anda untuk mengenali karya Roh Kudus di dalam hati Anda dan mengonfirmasi kepastian keselamatan Anda? Yang kedua adalah, ada banyak orang yang percaya bahwa menjadi seorang Kristen akan membebaskan mereka dari segala kewajiban moral atau kewajiban untuk mematuhi hukum Taurat. Ini adalah antinomianisme. Beberapa orang lainnya percaya bahwa orang Kristen harus digerakkan, terutama oleh pengalaman dan perasaan spiritual, daripada memperhatikan Alkitab dengan seksama. Ini adalah ajaran mistisisme yang tidak alkitabiah. Namun, ada lagi yang lainnya. Mereka membangun hidup mereka di atas harga diri dan pembenaran diri dengan menjalankan sederetan peraturan dan norma perilaku yang sebagian besar disusun oleh manusia. Ini adalah legalisme. Yesus menolak semua ajaran-ajaran yang keliru ini dan mengajarkan kepada kita bahwa inti dari kesalehan yang sejati adalah hati yang dimerdekakan oleh kuasa Allah, sehingga dimampukan untuk taat kepada hukum-hukum Allah dengan kerendahan hati dan kasih. Inilah kesalehan yang dijanjikan dan dipraktikkan dalam Perjanjian Lama, yang diwahyukan dengan semakin jelas dan penuh kuasa melalui gereja. Bagaimana Anda dapat melawan distorsi atau penyimpangan dari kebenaran Tuhan saat Anda mengejar kesalehan sejati? Dan yang ketiga adalah, jika hati Anda bersuka cita di dalam ajaran Kristus, bahkan ketika ajarannya itu merendahkan diri Anda karena dosa-dosa Anda, maka itu adalah pertanda bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Orang percaya berbahagia atas hukum Allah yang ada di dalam hatinya. Bahkan saat dia berduka atas pemberontakan yang dia temukan di dalam dirinya sendiri. Jika inilah yang Anda alami, bagaimana kata-kata Kristus menolong Anda untuk bertumbuh dalam pertobatan? Bila Anda menemukan kata-kata Kristus menyinggung Anda, membuat Anda merasa bodoh atau legalistik, bagaimanakah hal ini mengungkapkan tentang hubungan Anda dengan Dia? Matius pasal 5, Introduction. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya yang rendah hati untuk menjadi ahli waris yang diberkati dari kerajaan surga dan mengajarkan hubungan antara hukum moral dan kerajaan Allah. Ayat 1-2. Pengajaran dalam Matius pasal 5-7 disebutkan khotbah di bukit karena Yesus menyampaikannya di lereng bukit dekat Kapernaum. Pesan ini berhubungan erat dengan pengumuman Yesus tentang kerajaan surga yang akan datang. Ayat 3-12. Pengajaran Yesus tentang ucapan bahagia dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, kode etik bagi para murid dan standar perilaku untuk semua orang percaya. 2. Perbandingan nilai-nilai kerajaan Allah, hal-hal yang kekal, dengan nilai-nilai duniawi, apa yang sementara. Ayat 3. Orang yang miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara harfiah, tapi orang yang mengakui betapa miskin rohaninya, sehingga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 4, berduka cita. Yang dimaksud adalah perasaan duka karena telah berbuat dosa kepada Allah. Duka cita seperti ini akan menghasilkan pertobatan kepada Allah. Allah berjanji ketika kita datang kepadanya, maka Ia akan menggantikannya dengan sukacita dan pemulihan. Ayat 5. Lemah lembut bukan berarti kelemahan atau kepasifan, melainkan sikap rendah hati, tulus dan kesabaran dalam berbuat baik. Memiliki bumi, maksudnya
menerima warisan perjanjian yang telah dijanjikan, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaannya, di langit baru dan bumi baru. Ayat 6. Lapar dan haus, yaitu perasaan dan kerinduan untuk hidup menyenangkan Bapa di surga, akan dipuaskan. Artinya, Allah akan memuaskan mereka di dalam kekudusannya. Ayat 7. Murah hatinya adalah pola hidup yang memperlakukan manusia lain dengan belas kasih, karena merasa telah beroleh kemurahan hati dari Allah. Beroleh kemurahan, ini adalah janji Tuhan bagi orang yang murah hati, yaitu mereka akan beroleh belas kasihan dari Allah pada hari penghakiman. Ayat 8. Suci hatinya berarti sebuah ketulusan batin, walaupun bukan kesempurnaan, dalam iman dan kasih. Melihat Allah, mereka akan menikmati persekutuan yang erat dengan Allah dalam kemuliaannya melalui Yesus Kristus. Ayat 9. Membawa damai bukan berarti kompromi dan menutupi ketidaktaatan terhadap firman Allah, melainkan berupaya memulihkan hubungan orang-orang dengan kasih Allah, sebagaimana yang telah Kristus lakukan di kayu salib. Anak-anak Allah, Tuhan akan membenarkan dan memuliakan anak-anaknya karena cara hidup mereka oleh anugerah telah menampilkan gambarannya. Ayat 10. Dianiaya. Yesus menjelaskan bahwa kehidupan para muridnya pasti akan mengundang penghinaan serta penganiayaan, karena kualitas hidup berbeda yang disorot dalam ayat-ayat sebelumnya demi kebenaran. Ayat 11-12. Sebagai murid Kristus, potensi untuk mendapat celaan, hinaan, dan aniaya sangat mungkin saat hidup dalam kebenaran di tengah dunia ini. Penganiayaan dapat menjadi baik karena hal itu mengalihkan pandangan kita dari daya tarik duniawi. Dan Tuhan berjanji, kerugian yang kita alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan upah yang akan kita terima di dalam kerajaan surga kelak. Ayat 13. Garam. Garam berfungsi sebagai penyedap makanan, pengawet, dan antiseptik, pembunuh kuman. Kehidupan murid Kristus digambarkan sebagai garam yang harus memberikan pengaruh dan memberi nilai tambah bagi sekitarnya. Jika tidak, kehidupannya tidak akan berguna dan dihargai orang. Ayat 14-16. Terang dunia. Kehidupan kita adalah cerminan dari karakter Kristus. Semua perbuatan yang kita lakukan seharusnya menarik orang lain untuk mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan, kota yang terletak di atas gunung. Kehidupan kita sebagai murid Kristus akan senantiasa dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dimanapun kita berada, itu sebabnya penting tetap berada di dalam terang Kristus setiap hari. Ayat 17. Bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kristus sangat menghargai hukum Taurat dalam perjanjian lama. Hal tersebut terbukti dengan ketaatannya melakukan hukum Musa sepenuhnya, serta mengungkapkan maksud dan semangat sebenarnya dari hukum-hukum itu. Ayat 18. Satu iota atau satu titik pun. Iota atau yod adalah huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Titik keraya atau goresan kecil dalam abjad Ibrani adalah unsur yang membedakan arti dari huruf-huruf yang serupa. Kalimat ini berarti bahwa Yesus akan menggenapi semua yang dinyatakan dalam hukum Taurat dan tidak ada bagian yang terkecil sekalipun akan gagal. Ayat 19. Perintah yang paling kecil. Kristus sedang membicarakan ajaran-ajaran moral dari perjanjian lama yang tercantum dalam 10 perintah Allah. Bukan hanya Yesus yang harus memenuhi kitab suci, namun murid-muridnya juga harus mengikuti teladan dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga pahala mereka menjadi besar dalam kerajaan surga. Ayat 20. Keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mematuhi hukum Taurat hanya dalam sikap luar, lahiriah, yang dipengaruhi oleh tradisi manusia. Pertobatan yang membawa seseorang kepada kerajaan surga adalah melibatkan murid-murid Yesus dalam ketulusan dan ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap Allah. Ayat 21-22. Orang-orang Farisi membaca hukum, jangan membunuh ini, dan tanpa membunuh orang secara harfiah, mereka merasa telah mematuhinya. Namun mereka sangat marah dengan Yesus dan merencanakan membunuhnya. Yesus mengajarkan bahwa awal mula membunuh adalah maksud dalam hati yang digerakkan oleh amarah. Kemarahan dalam hal ini mengacu pada rasa marah yang mendidih, kepahitan yang dalam, serta rencana mencelakakan seseorang. Ini adalah emosi berbahaya yang dapat lepas kendali, menyebabkan kekerasan, luka emosional, dan kerusakan rohani. Yesus menyatakan bahwa orang seperti ini memiliki kesalahan yang pantas dihukum Allah. Ayat 23-26. Mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Mezbah adalah pelambang hadirat Allah. Sementara mempersembahkan persembahan merujuk kepada tindakan beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus menekankan bahwa seseorang tidak dapat beribadah kepada Allah selama masih ada hal yang belum beres di dalam hatinya terhadap sesamanya. Hubungan yang rusak dengan sesama akan memengaruhi atau bahkan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 27-28, hukum perjanjian lama mengatakan salah jika seseorang berhubungan seks dengan seseorang selain pasangannya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa keinginan untuk berhubungan seks dengan orang lain selain pasangan Anda adalah perzinahan mental dan dengan demikian berdosa. Jika tindakan itu salah, maka demikian pula niatnya. Ayat 29-30. Cungkillah, penggala. Yesus menggunakan bahasa kiasan untuk menunjukkan betapa kita harus serius dan bertindak sungguh-sungguh terhadap dosa. Lebih baik mengalami rasa sakit karena penghilangan, misalnya menyingkirkan kebiasaan buruk atau sesuatu yang kita hargai, daripada membiarkan dosa membawa penghakiman dan penghukuman. Periksa hidup kita untuk apapun yang menyebabkan kita berbuat dosa, dan lakukan setiap tindakan yang radikal untuk menghilangkannya. Ayat 31-32. Yesus berkata bahwa perceraian tidak diperbolehkan kecuali karena perzinahan. Tetapi hal ini bukan berarti perceraian secara otomatis bisa terjadi bila pasangan melakukan perzinahan. Kata yang diterjemahkan perzinahan atau porneia menyiratkan gaya hidup seksual yang tidak bermoral, bukan tindakan perzinahan yang diakui dan akhirnya bertobat. Mereka yang menemukan bahwa pasangan mereka telah tidak setia harus terlebih dahulu melakukan segala upaya untuk memaafkan, mendamaikan, dan memulihkan hubungan mereka. Kita harus selalu mencari alasan untuk memulihkan kembali hubungan pernikahan dengan pasangan daripada mencari dalih untuk meninggalkannya. Ayat 33-37. Kristus mengacu pada perintah perjanjian lama untuk memegang sumpah seseorang. Dia mengutuk praktik sumpah sembarangan apalagi yang berkaitan langsung kepada Tuhan, dan memuji ketulusan, kejujuran, dan integritas dalam semua ucapan. Ya, tidak. Tuhan tidak melarang semua sumpah, tapi tirulah ucapan yang penuh hormat dan tulus di bawah sumpah. Ayat 38-42. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengutip hukum pembalasan lex talionis yang tidak membenarkan pembalasan dendam pribadi, namun terbatas pada hukuman pengadilan. Hukum ini bertujuan mematok hukuman agar tidak melampaui pelanggarannya. Namun Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 43-47. Orang-orang Farisi menafsirkan Imamat pasal 19 ayat 18 sebagai ajaran bahwa mereka seharusnya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka sebagai balasan. Sedangkan Mazmur 139 ayat 19-22 dan Mazmur 140 ayat 9-11 berarti membenci musuh-musuh mereka.
Tapi Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada musuh kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita adalah anak Allah yang mencerminkan sifat Bapa di surga. Ayat 48. Kecenderungan kita untuk berdosa seharusnya tidak menghalangi kita untuk berjuang agar lebih seperti Kristus. Mereka yang berusaha untuk menjadi sempurna suatu saat akan menjadi sempurna, sama seperti Kristus sempurna.